Selamat malam semuanya. How are you? Hi everyone. Tahu nggak main tebak-tebakan dulu ya? Ini bunyi apa? Ini bunyi apa? Wait. Halo Grace. Nah, ini bunyi apa nih? Ada nggak yang bisa tebak? Wijaya, Yeni panggil namaku udah kupanggil. Lingetan, Mr. Hearts, Agung Wiradanta, Jeffrey 246. Aku mau scroll yang pertama kali masuk siapa tadi? Kusno Investama, Jemamet, Kuliner Akut, 3 yang pertama masuk. Gimana kabarnya teman-teman? IHSG marketnya masih sideways berhari-hari. Nungguin apa? Nggak jelas yang ditunggu. Gimana portfoliomu teman-teman? Kabarnya gimana? Ada beli jual saham apa nggak? Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Ada nggak yang bisa tebak? Wijaya, Yeni panggil namaku udah kupanggil. Lingetan, Mr. Hearts, Agung Wiradanta, Jeffrey 246. Aku mau scroll yang pertama kali masuk siapa tadi? Kusno Investama, Jemamet, Kuliner Akut, 3 yang pertama masuk. Gimana kabarnya teman-teman? IHSG marketnya masih sideways berhari-hari. Nungguin apa? Nggak jelas yang ditunggu. Gimana portfoliomu teman-teman? Kabarnya gimana? Ada beli jual saham apa nggak? Nanti kita akan ngobrol bareng dengan WSKT ya. Jadi pastinya banyak yang penasaran ya dengan WSKT. Tahun 2020 kemarin kan sempat rugi lumayan. Nah tahun ini bakalan gimana nih? Terus 2022 bakalan gimana ke depan? Pandunya mana? Oh iya lupa nih dia. Saya belum dipanggil. Siapa tadi namanya? Susi Nadine. Monica Sarli. Bunyi minyak kayu putih. Ferdiong minyak angin caplak. Oke. Aku mulai ya teman-teman ya. Aku mulai sekarang, start dari IHSG. Terus seperti biasa aku akan bahas sentimen global dan juga sentimen nasional. Oke teman-teman, coba lihat chart IHSG. Hari ini tuh chartnya sebenarnya cakep banget ya. Coba perhatikan. Nih, aku pasin dulu ya, biar kalian lihatnya bisa lebih enak juga gitu, meskipun kecil-kecil nih. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya di sini, ini sesuai banget dengan skenario yang kapan hari aku gambar ya. Jadi IHSG naik. Nah, sampai di sini nih. Ini ada kemungkinan akan ada normal correction. Normal correctionnya keberapa? Ini aku naikin dikit. Kemungkinan kalau ada normal correction sekitar area 6.600. Tapi rasanya sih ini udah nggak ada sentimen sih teman-teman. Maksudnya nggak ada sentimen negatif ya. Jadi semuanya rasanya udah positif-positif aja. Oke. Ya jadi kalau kita perhatiin path IHSG ini dia relevan dengan saham apa sih? Pastinya dengan saham-saham big caps ya, big caps perbankan. Kita lihat ya untuk big caps perbankan kayak apa? Ya mirip banget
chart IHSG dengan chart BCA. Chart IHSG ini mirip banget dengan chart BCA. Jadi BCA ini merupakan perusahaan yang termasuk kapitalisasinya salah satu yang terbesar di bursa ya. Ini dia naik, ada kemungkinan koreksi normal kalau BCA ini ke arah 7475. Jadi kan MA-nya naik juga nih. Nah, yang menarik bagusnya kemarin di Mtrade juga dimention bahwa BCA ini udah breakout dari pattern flag. Pattern flagnya tuh ke arah berapa sih? Ini pattern flagnya ketinggiannya segini. Sampai ke 8.600 dalam rentang waktu berapa lama? Kurang dari 3 bulan bisa sih untuk BCA sampai ke level itu ya. Jadi teman-teman semangat meskipun IHSG-nya sideways ya. Jadi menguat tapi saham-saham yang lain sideways gitu, nggak terlalu banyak gerakan. BRIS kok nggak ikut? Nah itu dia, saham-saham second linernya masih agak-agak wait and see. Kita coba lihat BRIS ya, ini beberapa nanya BRIS sih. BRIS gimana? BRIS ini dia patternnya masih akumulasi di bawah. Aku naikin dikit chartnya biar teman-teman kelihatan. Ya, ini masih dalam tahap 1 akumulasi di stage 1 gitu. Jadi ini istilahnya kalau beli ini tuh kayak yang dimention di morning briefing ya, ini menabur benih lah, menabur benih tanamannya belum tumbuh apalagi berbuah gitu, jadi belum masuk ke stage 2. Jadi kalau teman-teman dapat di harga sekarang ya, kalau misalkan mau sabar buat jangka menengah itu bagus banget gitu. Kenapa? Karena nanti kalau dia breakout berarti teman-teman dapat harga yang terbaik loh di sini, cuman memang harus menunggu gitu. Blur chartnya, iya nih, nggak tahu kenapa ini bisa blur. Anyway, di market ini katalis, semua katalis baik sentimen positif dan sentimen negatif tuh udah keluar semua gitu. Jadi earnings untuk kuartal 3 juga udah keluar semua gitu. Dan cuman tinggal nunggu window dressing aja. Jadi teman-teman kalau dilihat market bakalan kemana, arahnya masih tetap akan naik, jadi sabar-sabar aja ya gitu. Saat ini juga sentimen di market untuk saham-sahamnya masih belum ada banyak perubahan. Mostly udah fairly priced in semua, artinya sudah terantisipasi semua untuk sentimen-sentimen di market ini. Masih ada beberapa story sih, tapi limited aja, kecil story untuk saham baik old economy maupun new economy-nya gitu. Jadi kayak BBYB misalkan teman-teman nanya story-nya apa, oh ya sama, masih sama kayak dulu, ekosistemnya yang dia yang menarik, kemudian potensi pengembangan ke depan untuk digitalnya dan sebagainya gitu. Terus kalau komoditi juga masih sama. Untuk batu bara itu juga masih dari krisis energi, masih akan ada kebutuhan energi. Dari old economy story-nya juga masih sama, perbaikan perekonomian ya. Jadi perekonomian yang udah membaik karena pasca COVID-19 dan masih akan membaik di tahun 2022. Jadi 2022 ke depan tuh bakalan bagus banget ekonominya gitu. Terus selama nggak ada COVID-19 lagi, sorry aku tadi ganti wifi dulu ya. Jadi nanti kalau go to IPO itu juga akan jadi satu game changer buat pasar saham Indonesia. Kenapa? Karena pasar saham Indonesia yang tadinya didominasi oleh saham-saham old economy, perusahaan-perusahaan old economy dan berkapitalisasi besar baik dari perbankan dan juga consumer good kayak US dulu, sekarang ke depan akan mulai bergeser, yang menguasai itu yang menggerakkan indeks lebih ke arah perusahaan teknologi, karena IPO-nya dari perusahaan-perusahaan besar itu, perusahaan-perusahaan teknologi itu angkanya lumayan gede gitu ya, jadi kapitalisasinya tuh lumayan gede gitu. Oke, apakah kedepannya akan terjadi pergeseran atau rotasi sektor lagi dari perusahaan old economy yang sekarang melaju ke new economy? Bisa aja terjadi. Cuman teman-teman kalau saya ditanya perusahaan new economy kira-kira gimana sih buat investing? Kalau saya sih belum dulu ya. Kalau saya lebih ke arah buat trading dulu. Karena apa? Karena ya memang ini satu hal yang baru gitu. Teman-teman mungkin misalkan mau spekulatif nih, beli di bottom banget untuk perusahaan-perusahaan yang new economy.
kayak Bukalapak beli di bottom kemudian dibiarin aja nih sampai 10 tahun, 20 tahun, jangan-jangan nanti bisa jadi kayak Amazon. Who knows, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan mau ngetes seperti itu, harus siap ngetesnya tuh dengan nominal yang sekecil teman-teman. Siap apapun yang terjadi itu nggak pusing lah gitu. Jadi ini ngejawab tentang pertanyaan tentang Bukalapak ya. Pertanyaan tentang Bukalapak yang hampir banyak banget teman-teman investor nanyain. Jadi di sini setelah turun, terus banyak banget investor asing kembali masuk. Cuman kok harga sahamnya masih belum naik-naik juga gitu. Dan sekarang lagi masih di area bottomnya. Kalau ngelihat chartnya sih sekarang udah mendingan ya. Waktu itu kan banyak jualannya, jadi banyak merahnya. Sekarang udah mulai hijau itu lebih tinggi, volume hijau itu lebih tinggi daripada merah. Jadi kesimpulannya udah mulai ada tanda-tanda akumulasi lagi gitu. Nah, apakah dengan beli saham new economy seperti Bukalapak ini saat ini terus kemudian nanti akan bisa menguntungkan buat long term investing? We never know. Saat ini sih masih ke arah trading aja kalau saya. Dan kalau misalkan teman-teman mau spekulatif, beli sekarang dan biarin 10-20 tahun ke depan barangkali jadi jackpot kayak Amazon. Ya, sekecil nominal yang teman-teman siap dengan resikonya. Halo Lex the Praxis. Unilever gimana? BRI dan Telkom gimana? Taunya 3 bulannya gimana caranya Miss Fendi.Marta? Ya, jadi aku tadi ngitung BCA, target dari pattern flagnya tuh kira-kira aku bilang kira-kira tercapai dalam 3 bulan. Tuh sebenarnya ya perkiraan aja dengan mengukur dari gerak dari tiang sebelumnya. Tiang sebelumnya kan dia terbentuk di September sampai dengan Oktober gitu. Jadi sebenarnya 1 bulan doang, pertengahan September sampai pertengahan Oktober. Tapi nanti kalau aku ngomong 1 bulan nggak tercapai, nanti aku diomelin gitu. Anyway, disclaimer juga ya, di capital market tuh nggak ada yang 100% tepat. Di capital market itu sifatnya probability. Jadi karena sifatnya probability ya nggak ada yang 100% pastilah. Kita ngomong BCA mau naik, berapa sih kemungkinan BCA naik? Aku bilang sih 90%. Tapi kan tetap ada sekitar 10% kemungkinan downside dia gitu. Ya, jadi ditunggu aja, hold aja kalau BCA. Saya rasa investor besar juga masih suka ini, masih tertarik. Oke, aku akan bahas sentimen global nasional dan juga saham-saham yang lain. Sabar ya, yang nanya-nanya sabar ya. Telkom gimana? Telkom nanti ya, kita akan live dengan Mitratel. Pastinya ditunggu-tunggu nih, seru nih IPO-nya Mitratel gimana nih. Terus kemudian yang berikutnya kita juga akan pelajari tentang gimana sih caranya atau langkah strategisnya waskita meraup laba di 2021 dan 2022 nanti jam 8:30 pastinya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, karena saya sendiri juga sangat penasaran sekali gimana perusahaan konstruksi ini bisa mengalami turnaround pasca COVID-19, pasca pandemi. Apakah ini udah bisa membaik atau belum? Pemerintah udah ada budget lebih untuk APBN infrastruktur atau belum gitu ya. Nanti kita akan bahas 8:30 bareng dengan WSKT. Oke, sekarang tanggal 9 November. Besok akan ada rilis data inflasi Amerika dan jobless claim ya. Jadi masih diperkirakan akan tinggi di angka 5,8% dan untuk jobless claim ini masih diperkirakan akan lanjut turun ya. Jadi klaim untuk penganggurannya tuh masih akan turun di US. Jadi masih bagus. Jadi tanda bahwa pasar tenaga kerja di US itu membaik gitu. Dan di sisi lain kalau inflasi tinggi ini berkelanjutan, ini bisa jadi satu pemicu untuk kegalauan pasar untuk karena akan ada potensi suku bunga acuan tuh bisa dinaikkan lebih cepat. Jadi selain tapering, ada kekhawatiran untuk suku bunganya dinaikkan lebih cepat. Nah, kalau suku bunga dinaikkan lebih cepat, itu bakalan efeknya adalah berbanding terbalik dengan semua instrumen investasi lain ya, termasuk pasar modal atau saham. Kalau suku bunganya naik, saham tuh biasanya turun gitu. Ya, jadi kita lihat aja nanti ya teman-teman ya.
The Fed ini bakalan melihat perkembangan pasar tenaga kerja Amerika instead of inflation sebagai acuan untuk menaikkan suku bunga sih gitu. Nah, dari dalam negeri sendiri pemerintah ada suntik PMN ya, penyertaan modal negara senilai 60 triliun untuk Indonesia Investment Authority atau kalau nggak salah ini Sovereign Wealth Fund-nya Indonesia gitu. Oke. Dan bakalan dialokasiin ke PMN dalam pengembangan untuk modal lembaga pengelola investasi ini tanggal 29 kemarin, udah 29 Oktober kemarin ya. Jadi ini bagus sih, ada SWF ini. Nanti yang bakalan kedampak positif semestinya juga sektor konstruksi. Terus penerimaan pajak diharapkan capai target 2021, lagi galak-galak ya untuk untuk apa namanya, penerimaan pajak ya pemerintah ya. Ini tumbuh 15% dibandingkan dengan tahun lalu, sampai akhir Oktober ini tumbuh 15% gitu. Terus harga batu bara acuan nih dari sektor komoditas naik ya, mencapai rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir gitu. Jadi di bulan November ini, selama bulan November ini harga batu bara acuan itu udah naik sekitar 33% ya, ke level 215,01 per ton US dollar gitu. Dibandingkan bulan Oktober sekitar berapa ya? 161. Dampaknya kemana? Pastinya kan dampak positif ke sektor batubara, emiten batubara yang memiliki ekspor penjualan tinggi ke pasar domestik ya, yaitu PTBA dan Adaro. Tapi kalau ke pasar ekspornya pun juga bagus kok, dari luar negeri demand-nya masih cukup bagus juga gitu. Oke. Bicara tentang saham-saham, pastinya nanti kita akan ngobrol dengan Waskita ya, bagaimana caranya Waskita mengurangi beban utang dan juga divestasi di jalan tol itu gimana. Tapi sebelumnya aku mau bahas saham yang lain dulu, yaitu saham EXCL. Saham EXCL ini salah satu yang sempat direkomendasikan oleh Mtrade ya. Jadi teman-teman kalau perhatikan untuk EXCL ini secara teknikal dan secara fundamentalnya cukup menarik gitu. Kalau sentimennya di EXCL, peluang di industri ini ya, di industri telekomunikasi ini, operator terkait merger dan juga merger antar operator yang berpeluang meningkatkan kompetensi ya, jadi kompetisi lebih seimbang di industri gitu. Jadi teman-teman kita akan lihat untuk Excel teknikalnya gimana. Ya, ini chartnya EXCL ya. Ini chartnya EXCL. Kalau teman-teman perhatikan, dia udah mantul dari area supportnya gitu. Ini cakep banget chartnya. Ya ini nggak sempurna sih ya, ini nggak sempurna, trend line-nya kena di bawah sini. Cuman teman-teman yang kemarin ikut seminar analisis teknikal di Mtrade mungkin ngerti lah ya. Jadi ini apa, aku adjust dulu garis trendnya. Nah teman-teman perhatikan di sini dia mantul dari area support MA50-nya dan juga mantul dari trend line di sini. Bakalan kemana sih si Excel ini? Dia geraknya bakalan zigzag. Bakalan zigzag ya, zigzagnya kayak gini kira-kira. Nggak cukup tempatnya. Bisa nggak balik ke 32 30?
bisa rentang waktunya kurang dari 3 bulan, bisa lebih cepat ya. Jadi kalau aku bilang 3 bulan, perkiraan aku udah aku panjangin sih. November, Desember, Januari, Desember bisa ya. Oke, disclaimer juga teman-teman, nggak ada yang 100% pasti di capital market gitu. Oke, terus bahas was kita nanti ya. Arif Wijaksono, Miss Bank Digital ARB. Ya kan kemarin kalau ngikutin IG Live dan juga morning briefing itu sebenarnya Bank Digital tuh hanya untuk trading jangka pendek aja, dan kita waspadai dia ada koreksi. Kebalikannya dengan saham-saham old economy. Kalau old economy-nya jalan, Bank Digitalnya bakalan, atau perusahaan tech-nya bakalan agak turun dikit gitu. Jadi kita cek ya untuk Bank Digital gimana. Arto hari ini naik-naik aja sih, 4,37%. Kita lihat hari ini Mtrade ada jualan Arto nggak? Oh iya, tadi ada jualan Arto, untung 3-6% buat swing trading aja. Dan ini tadi Mtrade jualannya lumayan ya, banyak ijo-ijonya. Cut loss ini baca, dan MLPL, Elsa, BABP, BBKP ini take profit juga, jadi banyak untungnya. Cuman memang karena marketnya lagi sideways ya, take profitnya tuh tipis-tipis teman-teman. Jadi ini kayak scalping aja gitu marketnya, karena masih sideways. Jadi what to expect sih sebenarnya di market yang kayak gini, IHSG kayak gini, terus terutama sektor komoditas tuh gimana, dan juga sektor lainnya. Karena abis jatuh lumayan kemarin dari 3 minggu yang lalu, jadi Oktober 2 minggu pertama naik kencang, kemudian setelah itu turun. Nah pas naik lagi tuh naiknya nggak akan langsung ngegas. Jadi ini contoh harum. Tadi kan aku kasih contoh BCA dari blue chip ya, dari old economy-nya dari blue chip. Nah sekarang dari komoditi masih dari old economy. Hari ini tuh harum breakout dari pattern flag, cuman kita profit taking dulu. Alasannya kenapa? Alasannya ya karena ada kemungkinan ini dia akan balik ke masa sideways-nya, terus baru dia naik lagi pelan-pelan gitu. Jadi kalau abis turun dia nggak akan langsung cepat naiknya gitu. Let me check, ada jangka menengahnya nggak? Oh ya, jangka menengah hold. Nah ini yang punya dapat barang dari bawah kayak gini, ini jangka menengah cenderung hold sih. Itu teman-teman ya, jadi sabar-sabar aja buat swing tradernya. Memang marketnya masih agak-agak sideways, tapi kalau untuk trader jangka menengah boleh banget nge-hold sampai Desember Januari nanti, kemungkinan masih akan bagus. Buka Miss breakout 700 mau 11-11. Ya kalau mau spekulatif buy on weakness ya silahkan aja sih. Mikal XS, tolong dijawab, mungkinkah dalam satu stage terbentuk dua pattern yang berbeda? Tergantung bagaimana mata kita melihat ya. Dalam satu stage kira-kira contohnya kayak gini. Ini ya, ini pattern apa sih? Ada yang bilang, oh ini pattern flag gitu. Tapi ada juga yang bilang, ini pattern falling wedge loh gitu. Ini falling wedge gitu. Nah, tapi yang terpenting adalah tergantung mata, meskipun tergantung mata yang melihat, arti dari pattern yang dilihat tuh apa? Apakah sama-sama bullish continuation gitu? Apakah artinya sama-sama bullish? Jadi kalau teman-teman artiin ini sebagai flag gitu, ini dia artinya bullish. Tapi kalau teman-teman artiin sebagai falling wedge, ini tanda reversal, bullish reversal juga gitu. Jadi sama-sama bullish. Nah kalau flag dia memang targetnya memang lebih jauh di sini ya. Ini jauh targetnya. Resistennya jauh, taruh di sini ya. Pencet. Nah, tapi kalau pakai falling wedge-nya dia, targetnya cuman segini. Dapat resisten segini, which is ini level last high-nya. Nah, ini dapat resisten di sini nih. Pas banget dengan high-nya di sini. Ya. Jadi pertanyaan tadi saya jawab dengan iya gitu. Boleh bisa terbentuk dua ini nggak, terbentuk dua pattern nggak? Iya bisa gitu. Cuman artinya biasanya juga sama. Miss WSKT tebus gak nih? Sebentar, nanti kita bahas nanti ya. Irfan Tan, CAC terus distribusi apakah masih bisa hold? HSII
Saya ngelihat ASI ini masih akan bagus, dan juga sektor properti ini masih akan bagus karena kebijakan DP ya, ke DP dan juga KKB ke depan tuh masih oke lah, masih bagus lah untuk dua sektor ini. Turunnya gimana? Turunnya normal-normal aja sih ya. Jadi ini turunnya, ketika turun dia volumenya juga kecil-kecil aja, biasa aja. Kalau buat teman-teman yang strateginya buy and hold mah santai aja lah ya. Jadi biarin aja gitu. Kalau untuk trading jangka pendek atau swing trading, nah itu yang perlu cepat untuk stop loss, profit takingnya, dan juga buybacknya. Himbauan BBS, awas belajar dari buka, jangan berekspektasi tinggi dulu. Jangan berekspektasi tinggi dan juga jangan ketakutan. Yang paling penting adalah kita rasional. Rasional tuh gimana kita memperhitungkan upside dan downside-nya. Aryadi Ridwan Tanjung sih, besok mau scalping, emiten apa nih yang direkomendasikan? Waduh, kalau scalping mah bener-bener real time, real time saat itu juga, dibahas saat itu juga gitu. S Nurul Mbak Eti ya, jadi kalau scalping itu harus real time ya, nggak bisa H-1 kayak gini. S Nurul Mbak Eti tadi bilang BTC udah mau tembus 1M, masih bisa masuk nggak? Sedikit ke kripto teman-teman, sedikit aja ya, buat kamu-kamu yang nggak trading kripto bisa pelajarin pattern ini buat saham juga ya. Jadi aku selalu ngelihat kalau satu saham atau koin naik terus tuh ya, aku selalu lihat monthly chartnya juga, dan nggak cuman ngeliatin daily chart. Kita mesti bisa ngelihat dari bigger picture. Kita mesti bisa ngelihat dari bigger picture. Oke, nah ini monthly chartnya dia masih naik ya. Ini masih naik, naiknya udah berapa bulan? Kita hitung dia naiknya udah 1, 2, 3, 4, 5, udah 5 bulan. Berapa persen ya kira-kira? Kita lihat ya, dari bottomnya sampai level sekarang ini udah naik 134% dalam 5 bulan. Terus kemudian aku ngelihat volumenya juga. Jadi semakin ke belakang tuh dia naik, volumenya semakin kecil. Itu tanda apa sih? Di Instagram Reels aku sempat ngepost beberapa hari kemarin ya, ada BTC, terus kemudian ada Ethereum, terus kemudian ada Solana, ada Polkadot. Itu chartnya mirip semua, naik kencang, tapi teman-teman kalau perhatikan volumenya agak-agak turun. Nah ini juga yang dulu aku pakai strategi kayak gini nih, yang aku pakai waktu analisis ya, yang Mtrade pakai waktu analisis Antam di Januari 2021 pas dia naik tinggi-tingginya. Ini yang terjadi juga pas dia naik, terus kemudian volume transaksinya tuh mengecil, turun banget gitu. Be very careful ya, yang namanya antisipasi itu kita berpikir sebelum kejadian. Kalau udah kejadian namanya bukan antisipasi. Jadi kalau bicara tentang BTC, Ethereum dan sebagainya, ini dalam jangka waktu 1-2 bulan ini udah agak ketinggian menurut saya. Jadi jangan agresif masuk di situ. Masih bisa naik nggak sih? Kalau buat swing tradernya beberapa hari itu ya masih bisa naik. Tapi ini aku bicara konteksnya monthly. Jadi kalau konteksnya monthly udah mulai rawan profit taking. Be very careful. Yang namanya crypto market itu kejam, lebih kejam daripada market saham. Kamu bisa cuan cepat dan kamu bisa rugi lebih cepat juga sama gitu. Contohnya kayak gini. Ya ini keluar ekor tinggi banget nih dari harga opening dan juga harga closing. Ini naik 57%, tapi habis itu bisa juga dibanting sampai 37%. Naik turunnya segitu, terus kemudian ditutup di tengah-tengah gitu. Jadi nanti kalau misalkan one day di sini Ethereum atau apapun ini naik kencang banget, be very careful. Tahu kapan mesti serakah, tahu kapan mesti kita berhati-hati, dan saat ini rasanya udah waktunya berhati-hati. Kalau misalkan nanti ada rally mau masuk nyicip-nyicip, jangan banyak-banyak, sekarang bukan waktunya greedy buat di beberapa koin besar. Oke. Hutama Karya dan Waskita dapat suntikan dana. Ntar ya kita tanyain Waskita gimana kabarnya. Miss Rue,
Doit gimana? Kok aneh ya, call naik dia turun, call turun dia naik. Nggak aneh kok, dia sebenarnya naiknya ngikutin juga dengan pergerakan saham komoditas saham call yang lainnya. Yang aneh bukan cuma Doit, yang aneh tuh semua saham call gitu. Jadi waktu dulu naik banyak, nggak naik-naik, tapi waktu iya kayak telat gitu loh, kayak nggak barengan gitu. Oke, coba kita perhatiin ini. Ya ini wajar sih. Dia naik kencang terus kemudian koreksi, kan kayak yang aku bilang ya, abis turun dalam itu naiknya nggak akan langsung cepat balik ke atas. Banyak yang kena prank di BBKP katanya. Coba kita lihat BBKP. Oh iya loh, iya ini ngeprank loh ini loh. Ini yang aku bilang teman-teman, yang namanya capital market itu bicara tentang probability. It's all about probability. Nah, jadi ini kalau kamu perhatikan secara chart kan sebelumnya bagus ya. Ini hijau volume tinggi, hijau volume tinggi. Nah, tahu-tahu keluar merah volume gede. Be very careful. Oke. Susilia Liu, Ci, ada pengampunan pajak atau tax amnesty, efeknya kemana? Efeknya orang jadi kalau ada tax amnesty dia bisa jadi belanja lebih bebas, maksudnya kan hartanya diakui ya, jadi dia nggak takut membelanjakan duitnya lebih ke sektor properti kalau aku perhatikan. Bang Mini kok ARB rame-rame ya, kan udah dibilang beberapa hari kemarin bahwa memang naiknya cuma temporer aja. Kalau old ekonominya jalan, Bang Mini bakalan ada koreksi gitu. BNB gimana? Sama, BNB juga ketinggian. Febriania Melia, apakah kripto cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang? Kalau untuk kripto sendiri, sebentar lagi aku invite WSKT ya, teman-teman yang penasaran dengan WSKT, stay here. Jadi kalau untuk kripto sendiri, teman-teman mau investasi jangka panjang terserah sih ya, terserah, yang penting teman-teman paham bener kenapa teman-teman lakuin itu gitu. Jadi mungkin karena ekspektasi untuk teknologinya dan sebagainya gitu. Kalau aku lihat sebenarnya sekarang untuk institusi finansial besar itu sudah mulai memperhitungkan aset kripto gitu. Jadi bahkan sudah mulai memperhitungkan aset kripto itu Bitcoin sebagai safe haven selain dari emas itu sendiri gitu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Goldman Sachs kayak gitu ya. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan untuk investasi jangka panjang dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Aku coba invite Waskita buat teman-teman. Oke. Halo, selamat malam dengan Pak Destiawan Suwarjono, Presiden Direktur dari PT Waskita Karya. Halo Pak Destiawan, selamat malam. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih kesempatannya udah mau hadir di sini Pak untuk kasih pencerahan buat teman-teman semuanya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih nih dikasih kesempatan untuk bisa ikut hadir di review malam ini. Review. Iya, luar biasa. Banyak banget yang udah penasaran dengan WSKT sih Pak, dengan Waskita. Teman-teman semuanya, nanti pastinya saya akan sharing juga untuk teknikalnya saham Waskita gimana. Tapi kita mau belajar dulu dari Pak Destiawan, Presiden Direktur PT Waskita Karya Persero Tbk. Dan kita mau tahu apa aja sih sebenarnya strategi bisnis, strategi Waskita dalam membalikkan dari untung jadi laba. Ya Pak. Jadi pertanyaan pertama nih Pak, apa strategi yang dilakukan oleh Waskita menghadapi era pasca pandemi COVID-19? Ya Pak, terima kasih. Jadi teman-teman
yang hadir pada malam hari ini. Jadi kita tahu bahwa pandemi COVID ini memang luar biasa pada bisnis konstruksi ya. Karena konstruksi ini kan majority resources-nya adalah pekerja. Ya. Meskipun itu peralatan juga harus ada operatornya yang harus mengendalikan peralatan tersebut. Nah, dalam era pandemi ini waskita mengalami beban yang berat, ya, karena investasi tolnya yang cukup banyak, ya, dalam waktu 5 tahun waskita membangun dan berinvestasi di 1082 km, ya, di ruas Sumatera dan di Jawa. Tapi alhamdulillah bahwa kami manajemen baru waskita ini bertekad untuk mengembalikan performance waskita karya. Jadi kami melakukan review terhadap visi dan misi, gitu ya. Kemudian ya yang lebih penting adalah strategi untuk pemulihan kondisi finansial waskita karya yang kami kenal dengan 8 stream pemulihan atau 8 strategi untuk pemulihan waskita, ya. Nah, tentunya stream pertama yang penting itu adalah divestasi, recycling aset, ya, karena dengan jumlah yang banyak, terus kemudian beban hutang yang besar di situ, ini harus segera ditanggulangi supaya bisa mengurangi beban bunga, ya. Nah, kalau beban bunga ini bisa dikurangi, artinya waskita mempunyai potensi untuk bisa meraih laba ke depan, gitu. Nah, selain divestasi yang saat ini sudah kami lakukan di tahun 2021 ini sudah ada 4 ruas, ya. Jadi dari tahun 2015 ada 19 ruas tol, kemudian sebelum pandemi ada 2 ruas sudah divestasi. Nah, kemudian tahun 2020 pandemi kami gagal karena investor nggak ada yang datang, gitu ya. Dan karena bisnis lesu ya lebih baik uangnya disimpan dulu kan sekali ya. Nah, sekarang mereka mulai tertarik untuk investasi, udah 4 ruas. Nah, kami akan terus melakukan penawaran yang tentunya ya bukan jual jual aset ya, tapi ini adalah recycling yang memang merupakan bagian dari proses bisnis waskita. Jadi membeli, membangun, terus kemudian setelah selesai operasi kemudian kita tawarkan sehingga waskita bisa terus berlanjut untuk juga melakukan investasi yang tentunya juga konstruksinya juga akan terus berjalan. Nah, kemudian selain investasi, waskita ini melakukan restrukturisasi kepada para kreditur. Dan alhamdulillah di awal November kemarin, di akhir Oktober itu sudah selesai. Jadi ada kesepakatan dengan 21 kreditur bahwa waskita diberikan relaksasi, kemudian diberikan special interest, gitu ya, sehingga waskita lebih bisa bernapas, mempunyai waktu yang cukup panjang untuk bisa mengembalikan kewajibannya sambil menunggu proses divestasi berjalan. Nah, ini juga tentunya akan menambah net profit nantinya, gitu. Nah, selain restrukturisasi induk, kami juga melakukan restrukturisasi terhadap anak-anak. Jadi waskita mempunyai 4 perusahaan anak, waskita beton precast, waskita realty, waskita toll road, dan waskita infrastruktur. Nah, yang 3 ini sudah selesai di restru. Nah, tinggal waskita beton precast yang sekarang dalam proses. Semoga dalam tahun ini bisa tuntas sehingga semua anak waskita ini bisa melakukan bisnis dengan lebih baik, ya. Yang berikutnya adalah penjaminan pemerintah, ya. Jadi pemerintah telah memberikan jaminan kepada waskita. Yang pertama adalah untuk obligasi. Jadi
menerbitkan obligasi pada bulan September lalu, dan ini dijamin oleh pemerintah. Kemudian nanti obligasi yang jatuh tempo di tahun depan juga dijamin oleh pemerintah. Total penjaminan pemerintah sebesar 5,6 triliun. Nah, selain obligasi, pemerintah juga telah menerbitkan penjaminan modal kerja sebesar 8 triliun. Alhamdulillah juga minggu lalu setelah ditandatangani, dan saat ini dalam proses sehingga waskita sudah mulai mendapatkan kalau orang yang sakit itu mendapat transfusi. Nah, sekarang badannya waskita ini lagi nih. Oke. Itu SWF tuh ya Pak ya? Kenapa? Itu ya ini ya, Sovereign Wealth Fund sama itu bukan? Bukan. Jadi dari Kementerian Keuangan yang memberikan jaminan itu melalui penjaminan infrastruktur Indonesia melalui PII. Nah, kemudian ini ditawarkan kepada kreditur bank-bank yang mau memberikan fasilitas kredit baru, ya. Nah, dengan darah segar itu kondisi badan jadi segar juga nih waskita. Nah, sekarang kami mau berlari nih untuk mengejar produksi di 2021. Ya, nah, mudah-mudahan target-target kami di tahun 2021 meskipun waktu tinggal 2 bulan ini bisa kami kejar, ya. Dan dengan semangat para tim manajemen waskita, kami ingin mengembalikan performa itu. Nah, proyeksinya ya. Sorry Pak. Ya. Ya, maaf. Proyeksinya di akhir tahun 2021 nanti gimana Pak? Biasanya kalau di akhir tahun kan cash flow biasa arus kasnya positif di kuartal 4 gitu. Nanti kalau di akhir tahun ini proyeksinya gimana? Ya, waskita ini yang belum saya ceritakan ya. Jadi selain tadi penjaminan untuk modal kerja, untuk mencari cash in dari proyek-proyek pemerintah, waskita akan mendapatkan PMN dari pemerintah sebesar 7,9. Nah, ini yang nanti menjadi sumber cash waskita. Flow-nya. Ya, cash flow waskita. Nah, 7,9 ini pemerintah juga ingin tetap mempertahankan komposisi saham yang sebesar 66,04%. Sehingga saham publik yang sebesar almost 34% itu bisa tetap terjaga. Nah, tentunya nanti setelah PMN cair, maka waskita akan menawarkan untuk retisuk supaya komposisi saham ini tetap terjaga. Nah, ini yang menjadi pasti insya Allah di akhir tahun cash waskita akan positif, dan waskita menjadi OKB lah. Kalau yang tadinya sudah sakit berat, nah ini waskita akan menjadi OKB. Lucu, suka saya penjelasannya mudah dipahami oleh teman-teman semuanya ya. Oke, Pak, mungkin nanti saya akan nanya tentang pemerintah sudah membentuk tentang LPI ya, Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority sebagai bentuk lain dari SWF gitu ya, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Jadi nanti efeknya ke mana sih untuk waskita? Tapi sebelumnya saya pengen update dulu untuk analisis teknikal saham waskita ya Pak ya, izin ya Pak ya. Boleh. Biar teman-teman yang penasaran dengan harga saham waskita ini, teman-teman bisa dapat update gitu. Oke. Ya, jadi teman-teman semuanya coba diperhatikan ya. Ini WSKT. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ini kalau kita tarik satu garis, dia lagi kena support garis trendline orange ini, terus kemudian bekas pivotnya di sini. Terus kemudian teman-teman perhatikan di area yang sama, di bawah sini, area yang sama. Ini juga ada MA100 dan MA50. Jadi sebenarnya secara teknikal sekarang WSKT ini lagi berada di area support. Nah teman-teman, apakah ini momen yang bagus untuk buy secara teknikal? Iya, ini merupakan area yang bagus untuk buy on weakness. Secara kemarin tuh udah naik kencang banget. Saya melihat di sini tuh tanda akumulasinya kencang banget ya di sini ya, volumenya gede banget naiknya dan udah naik lumayan signifikan. Ini pada profit taking jangka pendek, IHSG juga turun. Ini antisipasi tapering turun di sini. Kemudian tapering udah diumumkan.
Nah sekarang ini tinggal sentimen-sentimen positifnya aja seperti yang tadi Pak Destiawan sampaikan gitu. Mohon maaf bener ya Pak Pak Destiawan ya. Saya takut salah sebutnya. Ya jadi salah satu yang menjadi sentimen positif ini juga adalah dari Sovereign Wealth Fund itu sendiri atau sekarang disebutnya dengan Indonesia Investment Authority. Mungkin bisa diceritakan Pak gimana progresnya? Iya, jadi INA ini kan memang diharapkan untuk mensupport infrastruktur Indonesia. Ya. Nah, kami dari awal sebetulnya juga sudah diskusi dengan INA terkait dengan beberapa ruas yang akan di recycling, dan INA tertarik untuk itu. Hanya INA ini info yang kami dapat adalah masih mereview SOP-nya, masih mereview prosedur bagaimana untuk melakukan investasi. Nah, kami sedang menunggu, ada beberapa ruas yang sudah ada kesepakatan dan kami tidak lakukan proses lanjutan sebelum clear dengan INA. Nah, mudah-mudahan juga di tahun ini INA sudah melakukan deal gitu ya, sehingga diharapkan ini akan membantu waskita dalam proses recycling asetnya. Oke, sebelum saya lanjut tanya ke Pak Destiawan, saya mau infoin teman-teman tanggal 11 nanti, 11 November jam 6:30 ada bedah emiten WSKT, dan acara ini free untuk teman-teman semuanya. Boleh download aplikasi Mtrade-nya dan klik bannernya untuk teman-teman bisa tonton semuanya pemaparan materi dari waskita. Pastinya lebih profound lagi, lebih mendalam di Zoom webinar ya. Ada data-data yang akan disampaikan oleh manajemen waskita. Nah Pak, kita mau nanya nih Pak, kalau untuk pembangunan ibu kota baru, itu efeknya apa ke waskita? Iya, jadi ya namanya juga kontraktor ya. Jadi kalau dengar ada berita pembangunan itu pasti kontraktor ini langsung lebar gitu ya. Jadi ini yang kami tunggu-tunggu juga ya, karena ibu kota baru ini adalah proyek besar ya, yang tentunya memerlukan dana yang besar juga untuk membangun itu. Nah, kami memang sangat interest, dan sekarang kami menyiapkan juga tim ya untuk melakukan persiapan seandainya proyek itu di launching oleh pemerintah ya. Anggarannya cukup besar. Dari informasi yang kami dapat ini, kalau nggak salah ada hampir 500 triliun ya. Tinggal ini mau dibagi berapa tahun anggaran. Tapi paling tidak dalam waktu atau jangka pendek ini, karena pemerintah mempunyai program khusus untuk ini, ya barangkali ini segera dimulai. Yang saya dengar sih isu-isu yang ada tahun depan sudah mulai konstruksinya, dan kalau ini sudah dimulai, tentunya ini akan menambah revenue dari waskita WSKT itu Mbak. Kalau progres laporan keuangannya sampai kuartal 3 kemarin gimana Pak? Jadi alhamdulillah sampai dengan triwulan 3 laporan keuangan kami itu kembali menjadi positif. Jadi setelah ada tenggelam di dalam air, sekarang kami sudah muncul di permukaan air. Nah, mudah-mudahan kami bisa mempertahankan ini sampai di akhir tahun. Nah, tentunya ini perjuangan. Jadi perjuangan manajemen sekarang ini adalah bagaimana bisa menurunkan interest yang besar itu. Dengan 8 strategi tadi, ini adalah bagian untuk mengurangi beban utang yang tentunya beban bunga. Nah, beban bunga ini yang nantinya kami harapkan bisa menjadi profit buat waskita. Menarik ya. Menarik. Ya, kalau update dari hasil penjualan tol perusahaan sejauh ini dan target 2021, berapa target dana yang didapat sih Pak? Kami sudah mendapat targetnya
hampir 10 triliun untuk pendapatan dari itu. Tapi dan kami sudah proses kami sampai dengan triwulan 3 ini ya, hampir 70% lah itu. Masih ada 30% yang kami kejar supaya bisa terrealisir di tahun 2021 ini. Dan ini sudah mengurangi beban utang juga terhadap waskita kurang lebih hampir 10%-an lah. Gitu. Iya, kalau waskita kan, iya, gimana Pak? Tahun depan kami harapkan ini akan bisa menekan lagi untuk mengurangi beban utang itu dengan divestasi yang ada. Iya, waskita kan dikenal. Iya. Silakan. Yang kami terima nanti ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan ruas-ruas tol tadi yang belum selesai. Mulai kami kejar ini tahun depan ada yang selesai sehingga ini akan lebih memudahkan buat kami untuk recycling aset. Oke. Mas kita ini kan dikenal sebagai kontraktor pembangunan tol ya Pak ya. Apa ada proyek lain nggak selain tol? Oh, ada. Jadi waskita ini sebenarnya general contractor. Jadi kontraktor jalan tol karena ini kan pengembangan bisnis ya. Jadi karena jumlahnya banyak ya, 1083 km dalam waktu 5 tahun ini luar biasa gitu karena ya belum ada lah ya, ini bisa dimasukkan di Guinness Book gitu pas kita membangun, dan ini bisa menghubungkan Trans Jawa dan sebagian juga Trans Sumatera ya. Nah kami karena besarnya pekerjaan itu sehingga waskita lebih fokus ke sana. Tapi di luar itu sebetulnya ada proyek bendungan, proyek gedung, ya. Kemudian ada jembatan di luar tol itu juga ada. Kemudian airport, ya. Power plant, terus kemudian sewerage, ya, transmisi, gitu ya. Nah, kami mengerjakan itu semua. Nah, dengan turunnya pekerjaan di ruas tol tadi, nah, waskita akan kembali lagi nanti fokus pada proyek-proyek di luar tol yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk yang tadi Ibu Kota Negara Baru. Menarik. Last but not least nih Pak, bicara tentang aksi korporasi gitu, bakalan ada right issue ya Pak ya? Ya, betul. Ya itu tadi. Jadi kalau nanti peraturan pemerintah mengenai PMN keluar, maka waskita akan menerima PMN yang sebesar 7,9 tadi, dan untuk mempertahankan komposisi yang 66 pemerintah dan 34 pabrik tadi, maka waskita harus menawarkan dan kami harapkan sih di awal Desember lah untuk revisi. Awal Desember ya? Oke. Jadi teman-teman yang nanya right issue-nya dibeli atau enggak, ini seperti dulu pertanyaan ketika BRI mau right issue dibeli atau enggak, silahkan ditimbang-timbang sendiri. Tadi Pak Destiawan udah menyampaikan untuk upside-nya pastinya. Jadi kalau saya lihat sih memang waskita saat ini baru ada banyak sentimen positif ya, banyak uang mengalir yang masuk ke WSKT, dan ini right issue-nya kan tadi tujuannya jelas, bukan untuk tujuannya jelas karena untuk menjaga porsi jumlah saham yang beredar di publik ya, secara persentase ya Pak ya, dan juga dengan saham yang masih ada di waskita itu sendiri ya, jadi dari pemerintah juga gitu. Jadi teman-teman pertimbangkan sendiri aja, tapi kalau ditanya secara sentimen sepertinya di sini juga banyak upside-nya, dan secara teknikal juga ini cukup oke secara teknikal. Untuk right issue-nya di Desember awal ini masih ada sekitaran 2 minggu. Kalau teknikal sih masih banyak perubahan, nanti pastinya saya juga akan update melalui Instagram Live, dan juga akan diupdate lebih detail lagi melalui morning briefing di M-Trade bersama teman-teman Coach M-Trade, dan pastinya tanggal 11 nanti teman-teman jangan ketinggalan untuk nonton bedah emiten waskita bersama dengan Pak Destiawan Suwarjono dan juga bersama dengan manajemen waskita lainnya. Jam berapa ya ini, saya cek dulu acaranya, jam 6:30, jadi sebelum Instagram Live.
langsung aja download Mtrade-nya dan klik banner Waskita. Tanggal 11 November jam 6:30 kita akan kirimkan reminder, makanya download aplikasinya. Oke, Pak Destiawan, ada pesan-pesan buat teman-teman investor nggak Pak yang mau investasi, yang mau beli saham, baik saham Waskita maupun saham lainnya? Ya, pemerintah ini kan sangat fokus untuk menyelesaikan program infrastruktur. Dan ekonomi itu akan tumbuh kalau infrastrukturnya ini bagus, semakin bagus gitu ya. Nah, Waskita sebagai kontraktor tentunya pasti akan terus mengikuti tentang program itu. Dan kita tahu bahwa anggaran pemerintah kan terus naik untuk infrastruktur, ditambah lagi nanti dengan ibu kota baru. Artinya ini adalah peluang besar, potensi di depan untuk meningkatkan revenue. Dan kalau ini revenue kita dapatkan, ya tentunya ini akan menambah kantong Waskita yang saat ini kantongnya atau nantinya gitu ya, kantong Waskita ini akan menjadi tebal gitu kan. Investasi berjalan, ada PMN, ada right issue ya, ini ada cash murni, dan ini akan membantu Waskita untuk mengembangkan bisnisnya ke depan. Jadi Waskita akan kembali segar, akan berlari untuk mengejar ketinggalan dari teman-teman yang lain. Demikian, Mbak. Terima kasih sekali partisipasi. Wah, enak ya. Ini enak didengar nih Pak Destiawan nih, cara menyampaikannya juga lugas buat teman-teman investor retail nih, langsung paham semuanya. Intinya sentimen positif yang mau dibagikan oleh Waskita. Detailnya besok tanggal 11 November, tanggal cantik 11-11, langsung aja download aplikasi Mtrade jam 6:30 sore. Dan teman-teman, sekali lagi terima kasih buat partisipasinya di Instagram Live malam hari ini. Teman-teman yang mau bergabung dikit ya Pak ya, saya mau kelupaan sampai informasi tadi. Yang mau bergabung sebagai tim Mtrade, baik sebagai coach, edukator, writer, atau content growth ya, langsung aja DM saya atau ke mtrade.id/karir dan pilih karir yang kamu mau. Terima kasih banyak untuk Pak Destiawan, Direktur Utama, Presiden Director dari Waskita Karya. Sehat selalu, sukses selalu untuk Pak Destiawan dan pastinya juga untuk Waskita, buat kita semua. Selamat malam Pak, thank you. Terima kasih, Ellen. Malam, bye-bye. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya.